Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauziah kali ini kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 5 Maret 2022. Hari ini seperti biasa Tribuners, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk Anda kunjungi. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners, Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata alam ke Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tribuners ini bisa langsung datang ke lokasi tersebut dengan tawaran hamparan kebun teh serta panorama alam perbukitan. Di sana juga ada lokasi wisata Kali Pucung yang berada di Desa Kemuning. Selain dapat merasakan sensasi river tubing, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Lawu ketika berwisata ke sana. Apabila ingin menjelajah di kawasan kebun teh, ini pengunjung juga dapat menyewa jeep, ATV, menaiki kuda ataupun kereta jika mengunjungi objek wisata di sana. Masih banyak lagi kegiatan seru yang mungkin bisa Anda kunjungi dan Anda rasakan di sana. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Silakan Agus dengan informasi Anda. Baik, Mufti, dapat dilaporkan untuk objek wisata yang berada di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini dapat menjadi alternatif wisata bagi para pengunjung apabila mengunjungi Kabupaten Karanganyar selain di wilayah Kecamatan Tawangmangu. Di Kali Pucung terdapat beberapa objek wisata yang dapat para wisatawan untuk coba, mulai dari ATV, kereta wisata, dan juga river tubing tentunya yang berada di Kali Pucung. Untuk lokasinya sendiri cukup strategis atau berjarak sekitar 800 meter dari Terminal Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Apabila cuaca cerah di Kali Pucung, pengunjung juga dapat melihat atraksi para layang dari landasan take off Bukit Paralayang, begitu juga pemandangan panorama alam di kawasan Gunung Lawu. Adapun untuk operasional, Kali Pucung beroperasi mulai dari pukul 08.00 atau 8 pagi hingga pukul 16.00 atau 4 sore dan beroperasi untuk setiap harinya. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi bagaimana river tubing di kawasan Kali Pucung, dapat merogoh kocek atau dapat dikenakan kocek dengan cukup terjangkau, yaitu per orang dikenakan biaya sekitar 30.000. Adapun selain dapat merasakan sensasi wisata di Kali Pucung, pengunjung juga dapat merasakan sensasi untuk berkeliling atau merasakan adventure yang adrenalin dengan menaiki jeep maupun ATV yang disediakan di kawasan wisata Kali Pucung. Begitu Mufti. Baik, Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan wisata dan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Untuk awal kami merintis river tubing di Kali Pucung, itu sebenarnya aliran sungai ini kita gunakan untuk aliran irigasi, itu untuk pengolahan teh ya, teh yang dulunya itu untuk penggilingan teh itu sekarang sudah tidak dipakai, sekarang kita gunakan untuk wisata arung jeram, itu khususnya di Kali Pucung. Ini sasarannya untuk anak-anak atau bagaimana Mas? Kalau Kali Pucung ini? Kali Pucung itu bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak, itu dari TK juga bisa, umur 7 tahun. Terus untuk yang dewasa juga bisa, jadi bisa dinikmati oleh semua. Jadi kalangan anak sama orang tua. Safety ya Mas ya, aman ya di sini? Ya untuk safety itu kita perlengkapannya pakai pelampung. Dari segi bebatuan memang tidak ada, jadi nyaman untuk anak-anak sendiri. Ini panjangnya berapa Mas? Untuk panjangnya 1,2, jadi 1 kilo 200 meter. Untuk sekali tarifnya Mas, untuk sekali di sana? Untuk tarifnya itu untuk sekali jalan atau mungkin per bannya itu 30.000 per orang. Berarti per orang ya. Satu tiketnya 30.000. Ada fasilitas lain enggak? Atau hanya tubing aja? Untuk fasilitas di Kali Pucung banyak sekali yang kita jual. Ada wisata jeep, ada wisata kereta wisata, ada juga ATV ya. Itu juga kita siapkan.
Tapi untuk ongkosnya beda lagi. Untuk sistem ongkos beda. Jadi untuk kereta wisata itu per hanya 10.000. Untuk ATV itu 10 menitnya 50.000 dan 30 menitnya itu 100.000. Kalau untuk pengelolaan seperti apa Mas ini? Dikelola siapa? Untuk pengelolaan wisata Kali Pucung dikelola oleh warga masyarakat Dusun Widono. Jadi dikelola oleh masyarakat, dinaungi oleh BUMDes, pemerintah desa. Setelah lelah berwisata alam ataupun berkegiatan, tak ada salahnya untuk berkuliner Tribuners. Masih di wilayah Jawa Tengah, Tribuners yang berkunjung ke Solo tentu kurang lengkap jika tidak mencicipi kulinernya. Ada banyak kuliner Solo yang wajib dicoba, satu di antaranya adalah Vinselat. Vinselat ini kerap menjadi jujukan wisatawan maupun warga lokal yang ingin menikmati sajian selat Solo. Nah, seperti apa cita rasa dari Vinselat Solo tersebut? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut akan dijelaskan rekan kami Septi dari Tribun Travel. Silakan Septi. Iya, baik rekan Mufti. Jadi untuk lokasi Vinselat sendiri itu lokasinya ada di Jalan Hasanuddin ya, nomor 99, Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, jadi untuk Vinselat itu sudah buka sejak tahun 2008 dan sudah ada 11 cabang yang tersebar di Kota Solo itu ada 10 dan di luar Kota Solo itu ada 1, tepatnya ada di rest area Pendopo Astra. Dan di Vinselat sendiri itu jika kita berkunjung ke sana itu ada banyak menu yang menggugah selera ya. Di antaranya itu ada selat daging cacah, terus ada sup matahari, ada sup manten, terus ada gado-gado, ada nasi ayam geprek, dan masih banyak lagi. Dan dari semua menu yang ada di Vinselat itu semuanya tergolong favorit, namun banyak pengunjung yang pesan itu biasanya ada selat daging cacah, ada nasi ayam geprek, hingga ada sup matahari. Dan untuk Tribuners nih yang pengen menikmati selat di Vinselat itu harganya cukup terjangkau, mulai dari 14 ribuan aja Tribuners sudah bisa menikmati seporsi selat Vins. Dan Tribuners yang pengen berkunjung ke Selat Vin, untuk jam operasionalnya sendiri itu buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Begitu Mufti. Baik, Septi. Terima kasih Septi atas informasi Anda, dan kami juga sempat melakukan wawancara dengan Sera Argorianda yang merupakan pemilik dari Vinselat. Berikut informasinya. Halo Tribun, perkenalkan nama saya Sera Argorianda selaku pemilik dari Selat Vin. Dan untuk Selat Vin sendiri itu berdiri pada tahun 2008, di mana memang pada saat itu misi dari kita adalah untuk memperkenalkan masakan salah satu kuliner legendaris Kota Solo ini, yaitu selat Solo, ke masyarakat yang lebih luas dengan strategi low cost dan juga istilahnya kita image-nya itu sebagai makanan sehari-hari. Dan untuk mie sendiri namanya itu sebenarnya diambil dari 4 bersaudara, dari anak paling kecil ke yang paling besar. Viens ya, Vina, adik saya paling kecil, lalu Ian, Randy, Sera, dengan harapan bisnis ini itu dari kecil bisa on progress menjadi tambah besar dan besar. Dan so far alhamdulillah hingga sekarang saya sudah memiliki 11 cabang yang tersebar di Kota Solo Raya dan juga ada di rest area Pendopo, Solo, Semarang. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Informasi selanjutnya, Tribuners datang dari Bali. Ngembak Geni merupakan kembalinya aktivitas masyarakat Hindu setelah melaksanakan catur brata penyepian. Ngembak Geni adalah serangkaian prosesi penutupan rangkaian Hari Raya Nyepi. Terlihat sejumlah masyarakat baik lokal, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara ini menghabiskan waktu di Hari Ngembak Geni di Pantai Batu Bolong Canggu. Pantai Batu Bolong Canggu di Pulau Bali ini menjadi
alternatif pantai cantik yang menyuguhkan pemandangan seperti Tanah Lot. Mulai dari keberadaan batu karang besar dan juga pura yang terletak di atasnya menjadi daya tarik lain. Ada juga fenomena unik yang ada di tempat ini, yakni fenomena unik tersebut adalah Tirta Pakuluh. Untuk tahu keindahannya akan disampaikan lebih lengkap oleh rekan kami, ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi Lembah Geni ini merupakan salah satu rangkaian Hari Raya Nyepi, yaitu sebagai penutupan. Nah, di Lembah Geni ini merupakan kembalinya aktivitas masyarakat Hindu setelah melakukan catur batra penyepian. Untuk diketahui bahwasanya jika kita lagi sedang nyepi di Bali itu kan tidak boleh keluar kemana-mana. Nah, di hari Lembah Geni ini setelah Hari Raya Nyepi, maka masyarakat bisa melakukan seperti aktivitas persembahyangan dan juga melukat atau membersihkan diri secara niskala. Dan di pantauan Tribun Bali, di hari Lembah Geni kemarin, itu di Pantai Batu Bolong cukup ramai dipadati masyarakat lokal, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dan di sini itu uniknya adalah terdapat pura yang berdiri megah di atas Batu Bolong seperti di Tanah Lot. Jadi Tribuners tidak perlu jauh-jauh lagi ke Tanah Lot atau Tabanan, bisa langsung jalan-jalan ke daerah Canggu, tepatnya di Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Di sini Tribuners bisa melihat fenomena berdirinya pura di atas Batu Bolong dan juga fenomena unik yaitu air suci yang bisa digunakan untuk persembahyangan. Nah, untuk mengakses ini dari arah Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 20 menit dan juga tiket masuknya untuk sepeda motor hanya dikenakan 2.000 dan juga untuk mobil hanya dikenakan 5.000. Dan di sekitar Pantai Batu Bolong ini Tribuners nggak perlu khawatir bisa membeli makanan maupun minuman karena memang di sini banyak banget pedagang, entah itu dari pedagang art shop, kemudian beach bar, restoran dan sebagainya. Dan pantauan Tribun Bali kemarin di Lembah Geni di Pantai Batu Bolong ini dipadati oleh beberapa masyarakat Hindu Bali yang sudah melakukan persembahyangan di pura, lalu meluangkan waktu untuk melihat sunset di Pantai Batu Bolong. Seperti itu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Arini atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Arini. Baik Tribuners, semenjak viral 2 tahun lalu, Sungai Kasih di Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan saat ini menjadi tempat liburan bagi keluarga. Setelah kendaraan terparkir, ini pengunjung bisa langsung memilih lokasi pondok yang akan dijadikan sebagai tempat bersantai bersama dengan keluarga. Di dekat pondok ini juga tersedia belasan warung yang menjual aneka makanan seperti ada mie, es, kopi, dan aneka makanan ringan lainnya. Daya tarik lain juga terlihat dengan adanya air yang memang jernih dan memang kesejukannya ini sangat menggugah selera. Bagaimana untuk panorama yang ditawarkan akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Eko Hepronis dari Tribun Sumsel. Halo Eko, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa Tribuners, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau ya, terkait objek wisata Kasih di Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau, Barat 1. Dari Kota Lubuk Linggau untuk mengakses wisata Sungai Kasih ini sendiri kurang lebih sekitar 15 menit. Untuk akses jalannya sendiri kondisinya sudah bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Khusus untuk kendaraan roda 4, pengelola wisata sudah menyiapkan parkir ya. Untuk biaya parkir sendiri hanya dibebankan biaya 10.000. Kemudian para pengunjung maksud kami akan diangkut melalui motor ojek. Nah, di objek wisata Sungai Kasih ini pertama kali viral 2 tahun lalu ya, menjak pandemi COVID-19 yang dijadikan masyarakat hanya untuk nongkrong-nongkrong. Kemudian karena situasinya makin lama makin ramai oleh masyarakat Kelurahan Lubuk Tanjung, khususnya Karang Taruna, dibentuk suatu tempat objek wisata. Nah, lama-kelamaan hingga saat ini setiap khususnya akhir pekan, Sabtu dan Minggu, objek wisata ini selalu ramai oleh masyarakat ya, yang datang untuk berwisata, baik untuk sekedar nongkrong-nongkrong ataupun sekedar menikmati warna air ataupun kalau di daerah Kota Lubuk Linggau menyebutnya beranyut atau bisa dikenal dengan istilah berhanyut.
Nah, objek wisata ini sendiri biayanya sangat murah ya di Kota Lubuk Linggau, karena untuk hanya cukup membayar parkir, masyarakat sudah bisa datang ke tempat ini. Dan juga masyarakat apabila ingin berhanyut bisa menyewa ban dengan biaya sebesar Rp5.000 untuk satu bannya. Nah, ketika di tempat ini masyarakat juga ataupun pengunjung tidak usah takutan atau karena kelaparan, karena di sekeliling dari objek wisata ini sendiri telah berdiri pondok-pondok ataupun tempat-tempat makanan yang menjajakan berbagai jenis makanan ringan ataupun makanan berat. Nah, wisata ini sendiri khususnya ramai, terutama Sabtu dan Minggu, khususnya untuk digunakan untuk keluarga-keluarga yang melakukan piknik di tempat tersebut. Demikian. Baik, Eko. Dan juga Tribuners, rekan kami Eko juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Lubuk Tanjung bernama Rajab Austin. Berikut informasinya untuk Anda. Kan sama libur biasa itu banyak pengunjung dari luar kota dan dari dalam kota Lubuk Linggau berkunjung ke sini. Kalau saat ini berapa pengunjung yang datang? Kalau untuk per hari sendiri, di hari libur itu mencapai 1.000-an orang. Terus aktivitasnya apa aja di sini? Kalau aktivitas pengunjung di sini dia kan dominan ke arah ngajak keluarga gitu ya. Biasanya mandi, main air, dan ada juga yang nongkrong-nongkrong biasa. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ombo ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kali ini kita akan kulineran virtual di Kota Bandar Lampung, Tribuners. Satu di antara kuliner unik di Kota Bandar Lampung ini adalah nasi biru. Kuliner unik tersebut bisa Anda temui di Omah Jowo yang berlokasi di Jalan Impres 2, Langkapura Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kuliner di Omah Jowo ini berusaha memanfaatkan bunga telang yang ada di kebunnya untuk dijadikan sebagai ciptaan resep makanan khas ala Omah Jowo. Untuk tahu kelezatannya ditawarkan, kita sudah terhubung dengan rekan kami dari Tribun Lampung. Ada Agustina Suryati. Silakan Agustina dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Mufti. Oke, untuk para Tribuners, terutama untuk yang berada di Kota Bandar Lampung, apabila Tribuners belum mengetahui adanya kuliner unik di Kota Bandar Lampung, di sini ada di Rumah Jowo, Omah Jowo ya. Omah Jowo ini beralamat di Jalan Impres 2, Langkapura Kemiling, Kota Bandar Lampung ya Tribuners. Apabila Tribuners ingin ke sana, Tribuners akan segera menemui makanan unik yakni nasi biru ya. Jadi nasi biru itu adalah satu jenis olahan nasi yang diwarnai dengan bunga telang ya. Jadi untuk khasiatnya sendiri nasi biru ini bagus untuk para orang yang berusaha sedang mengurangi gula ya terutama. Jadi dia nasi biru ini rendah dengan kadar gula ya. Jadi untuk selain nasi biru, di sini bunga telang juga dimanfaatkan diolah menjadi sebuah makanan berbentuk olahan ikan ya, terutama ya ada ikan gurame di sana, ada pepes gurame yang juga dicampurkan dengan bunga telang. Jadi pepes gurame tersebut diungkep, lalu dikukus dan dibakar kurang lebih 1 jam ya, lalu ketika dibuka itu kan dimasukin di dalam bambu ya, di dalam bambu ketika dibuka dan dibuka lagi bungkus daunnya itu guramenya berwarna biru ya, jadi bumbunya. Dan untuk rasanya sendiri itu juga tidak jauh berbeda, tetapi ini lebih terasa bumbunya di Omah Jowo ini kan. Selain itu juga ada teh telang. Teh telang yang unik di Omah Jowo ini adalah saat dicampurkan dengan sari jeruk nipis itu teh telangnya berubah warna menjadi ungu. Jadi sangat unik sekali karena memang resepnya itu diciptakan sendiri oleh Bu Inge ya selaku pemilik dari Omah Jowo tersebut. Omah Jowo tersebut adalah sebuah restoran yang memang reservasinya itu hanya untuk pribadi ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang ingin privat. Jadi di sana menyajikan nuansa yang cukup privat ya, berupa rumah Jawa dan lingkungan sekelilingnya itu kebun. Jadi nuansanya seperti di kampung halaman ya. Dan untuk pemesanannya sendiri itu bisa dipesan lebih dahulu, di booking tempatnya sebelum kita ke sana. Jadi kalau untuk hari-hari biasa, Senin sampai Kamis, itu bisa H-1. Lalu untuk akhir pekan, khusus dia akhir pekan ya, pemesanan itu bisa minimal seminggu sebelum ke sana. Jadi karena memang makanan perlu disiapkan dengan sedemikian rupa, karena makanan memang persediaan bahan-bahannya terbatas. Jadi apabila sudah di tempat tersebut, pengunjung tidak bisa menambah makanan secara dadakan karena memang prosesnya itu memakan waktu cukup lama dan juga bahan-bahannya itu terbatas. Jadi khusus harus disiapkan, harus ditentukan menu-menunya itu agar tidak
kurang nanti ya. Jadi kurang lebih Omah Jawa ini memang letaknya agak tersembunyi di tengah kota ya, di Penggiling itu. Rumahnya itu berbentuk rumah Jawa. Nah, sekian Mufti. Baik, rekan Agustina. Terima kasih rekan Agustina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners masih berada di wilayah Lampung. Untuk Anda yang ingin nongkrong di wilayah Lampung, tak perlu khawatir. Ada Enko Cafe yang patut untuk dikunjungi. Tempat ini adalah salah satu kafe yang cukup estetik dan juga instagramable bagi para anak muda. Walaupun tempatnya ini tidak begitu lebar, tetapi kafe ini mempunyai 3 area yang bisa Tribuners tempati, yaitu ada area indoor, outdoor, dan juga rooftop. Makanannya juga sangat murah dan juga tidak menguras kantong Tribuners. Bagaimana keseruan di tempat ini akan rekan kami Husnul Khotimah sampaikan dari Tribun Lampung. Silakan rekan Husnul. Iya, terima kasih rekan Mufti. Selamat sore Tribuners. Di sini saya akan menjelaskan tentang Noko Cafe. Noko Cafe ini seperti hidden game, jadi tempatnya itu walaupun tidak terlalu luas, tetapi dia memanjang dan cukup banyak bisa menampung teman-teman semua kalau misalkan ingin berkunjung ke Noko Cafe ini. Noko Cafe ini tepatnya ada di Pahoman Enggal. Nah, teman-teman bisa langsung datang aja kalau ingin berkunjung, dan mereka juga operasional jam bukanya itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, selain itu menu-menu yang mereka hidangkan juga ini cukup unik Mufti, karena di sini mereka walaupun bentuknya kafe yang branded image-nya itu mahal, tetapi di sini mereka tetap mematuhi standar makanan mereka itu seperti makanan mahasiswa, yaitu start dari 15.000 aja. Seperti yang sedang di video ini saya coba, itu ada telur geprek gitu. Telur geprek ini cukup menjadi favorit juga, salah satu menu favorit juga di Noko, karena ini selain harganya murah, telur geprek ini juga rasanya enak. Dan selain itu di sini terdapat 3 area yang dapat Tribuners kunjungi, yaitu ada di indoor, ada di outdoor, dan ada rooftopnya juga, seperti itu Mufti. Baik, rekan Husnul. Terima kasih rekan Husnul atas informasi dan juga rekomendasi kuliner Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mungkin ada sebagian dari Tribuners yang merupakan penikmat kopi khas Indonesia. Ada tempat menarik bagi Anda pecinta kopi yang ada di wilayah Jakarta. Ini Anda bisa langsung mengunjungi Samarkand Mall Bekasi. Di sana Tribuners akan mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi. Di sana Tribuners ini ada gelaran event Bekasi Cafe Week di tahun 2022 mulai tanggal 3 hingga 6 Maret 2022. Di sini para penikmat kopi disuguhkan dengan berbagai kopi khas Nusantara, sekaligus mendapatkan edukasi terkait dengan kopi-kopi lokal. Bagaimana acaranya, Tribuners akan dijelaskan lebih rinci dengan rekan kami, Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Silakan Pebi dengan laporan Anda. Terima kasih Mufti. Menikmati beragam kopi kekinian sambil mencari tahu nih tentang pengetahuan seputar kopi, boleh datang ke Samarkand Mall Bekasi, begitu Tribuners. Nah, pekan ini Samarkand Mall Bekasi menggelar event Bekasi Coffee Week 2022 untuk memanjakan para penikmat kopi di Indonesia. Nah, di sini para penikmat kopi akan disuguhkan dengan berbagai jenis kopi Nusantara, kemudian juga sedikitnya ada sekitar 18 booth UMKM kopi yang hadir untuk memanjakan para penyuka kopi di Indonesia, begitu Pak Tribuners. Nah, diantaranya ada seperti Temu Kamu Kopi, kemudian juga ada Menanti Kopi, dan beberapa brand lainnya. Nah, bagi Anda nih yang mau mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi, ada pula sesi edukasinya yang digelar dalam rangka memeriahkan event tersebut. Nah, satu diantaranya melalui area greenhouse oleh Koperasi Classic Beans yang menyediakan spot edukasi bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam seputar dunia kopi, mulai dari hulu ke hilir begitu. Nah, jadi bagi Anda nih yang mau tahu sebetulnya seperti apa sih proses kopi, produksi kopi mulai dari para petani hingga kemudian siap dipasarkan, bisa juga datang
datang ke greenhouse baik Classic Beans yang ada di event tersebut begitu Tribuners. Nah, jadi di sini menurut Uya, perwakilan dari Koperasi Classic Beans, memang proses produksi kopi itu memiliki rangkaian yang cukup panjang sebelum akhirnya siap dikonsumsi oleh masyarakat. Mulai dari proses pembibitan, kemudian juga siap tanam oleh para petani, kemudian ada proses pemetikan buah ceri kopi, pengupasan kulit dengan menggunakan alat, kemudian ada proses pasca panen, proses roasting sendiri, hingga kemudian juga kopi nantinya siap untuk diseduh dan diminum begitu. Nah, di sini terdapat juga nih deretan contoh biji kopi yang sudah dijemur dengan berbagai proses pasca panen, misalnya seperti wash process, ada honey process, dan juga natural process. Nah, jadi bagi pengunjung yang mau cari tahu lebih dalam seputar dunia kopi, boleh langsung datang ke event tersebut, karena di sini terdapat beberapa rangkaian acara yang siap memanjakan para penikmat kopi. Adapun event ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 Maret kemarin hingga tanggal 6 Maret 2022. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Febi atas informasi Anda dari Tribun Jakarta. Tribuners, selamat bertugas kembali. Dan kita menuju ke informasi terakhir, Tribuners. Ada tradisi Peknek yang sudah melekat erat di kehidupan orang Minahasa. Peknek ini artinya adalah orang Minahasa datang untuk berkumpul dan juga santap bersama. Kuliner yang biasanya disajikan khas makanan Minahasa ini memang disajikan di sana. Salah satu kreasi kuliner Minahasa yakni ada daging kodok yang dimasak dengan rica-rica, bumbu daun solasi atau daun mint. Ada lagi juga adalah babi panggang, sambal rica goraka atau jahe yang ekstra pedas. Seperti apa dua kuliner khas Minahasa ini akan disampaikan oleh rekan kami, Rio Nur dari Tribun Manado. Dan selamat sore rekan Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, ada tradisi namanya Peknek. Peknek itu di mana orang Minahasa kumpul bersama-sama untuk menyantap hidangan yang mereka masak sendiri. Nah, kebetulan satu kesempatan ini ada aktivitas Peknek ini memasak dua kuliner yang jadi pilihan untuk disantap bersama. Satu kuliner ini cukup ekstrim, ya ini mengkonsumsi daging kodok. Memang di Minahasa daging kodok ini cukup populer untuk diolah kuliner. Bahkan ini cukup spesial. Sering kali di pasar ini kehabisan stok karena banyak peminatnya. Memang salah satu khas untuk memasak daging kodok ini dimasak rica-rica, memang sudah khas Minahasa itu selalu mengkonsumsi seringkali mengkonsumsi masakan pedas. Jadi rica-rica ini memang dominan bumbunya rica, tapi ada satu bumbu yang spesial dari daging kodok ini, yaitu daun solasi kalau di sini disebut. Daun solasi ini adalah daun mint kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian dimasak bersama dengan rica-rica. Kemudian selain ini ada juga kreasi masakan satu non halal ini dari daging babi. Memang di Minahasa juga terlepas dari sajian daging yang satu ini. Jadi yang satu ini kulinernya daging ini sudah diungkep terlebih dahulu, dimasak dengan bumbu-bumbu untuk agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Setelahnya daging ini kemudian dipanggang di bara api tidak lama karena sudah masak lebih dulu dari ungkepan dengan bumbu-bumbu. Salah satu yang spesial dari kuliner yang satu ini di mana disiapkan sambalnya, sambal dari untuk menemani sajian kuliner ini. Sambalnya disebut sambal rica goraka atau rica jahe. Jadi ini campuran dari rica, jahe, bawang merah, kemudian dipanaskan, disiram dengan minyak panas, kemudian dicampurkan dengan garam. Ini sambal yang ini memang cukup ekstra pedas,
Karena selain rica ada juga jahe yang pedas juga rasanya. Setelah ini, setelah makanan siap ini kemudian disajikan bersama-sama dalam satu meja, lalu didoakan dan disantap bersama. Biasanya kalau ikut tradisi harusnya makanan ini disajikan di atas daun pisang, kemudian di atas meja, kemudian di atas daun pisang dimasukkan semua makanan yang ada yang sudah disajikan, kemudian setelah itu masak bersama. Tapi kesempatan untuk menjalankan tradisi ini. Jadi ini sajiannya yang biasa saja. Demikian rekan. Baik rekan Rio, atas informasi dan juga laporan Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Rio. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.